Masih di Kompas Petang, Saudara, Presiden Joko Widodo akan menjadi wali nikah adik kandungnya Ida Yati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada 26 Mei 2022. Semua persiapan sudah rampung. Pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Joko Widodo, Ida Yati, kurang dari sepekan lagi. KUA Banjarsari Kota Solo menyatakan seluruh berkas pernikahan telah memenuhi syarat. Pernikahan akan digelar di Geraha Sabah Solo. Nantinya ada sejumlah protokoler yang akan dilakukan menjelang dan saat pernikahan. Gladi bersih protokoler pernikahan pun akan digelar pada 1 hari jelang pernikahan. Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Ida Yati, terkuak sejak akhir Maret 2022. Ida Yati dan Anwar Usman berkenalan tahun lalu dan membawa hubungan mereka dalam pernikahan. Pada bulan Maret, informasi pernikahan adik Presiden dengan Ketua MK sudah diterima Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Selain itu, Wali Kota Solo yang juga putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, juga mengonfirmasi pernikahan ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebut rencana pernikahannya dengan adik kandung Presiden Joko Widodo tidak akan mengubah integritasnya untuk tetap tunduk pada konstitusi. Anwar meminta jangan mengaitkan rencana pernikahannya dengan politik. Saat itu Mahkamah Konstitusi juga menegaskan soal pernikahan adalah ranah pribadi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan adik Presiden Joko Widodo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah. Widi, sudah dipastikan Presiden akan menjadi wali nikah adiknya. Lalu bagaimana persiapan sejauh ini karena kurang dari sepekan? Ya, Friska dan saudara, selamat petang. Memang pernikahan antara Ketua MK dengan adik kandung Presiden Joko Widodo kurang dari sepekan lagi dan persiapan saat ini memang sudah selesai. Dalam artian dari sisi administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari sudah dinyatakan beres berkasnya karena sudah diurus sejak jauh hari. Dan dari pihak KUA sendiri juga menegaskan bahwa akan ada protokoler memang nantinya yang harus dilakukan saat pernikahan tersebut digelar pada tanggal 26 Mei mendatang. Dan KUA juga sudah memastikan bahwa Presiden Joko Widodo sendiri yang akan bertindak sebagai wali nikah dari Ida Yati. Dan untuk lebih lengkapnya berikut kita simak wawancara dengan Ketua atau Kepala KUA Banjarsari Solo. Jadi nanti untuk protapnya sebelum pelaksanaannya ada semacam gladi bersih H-1. Lantas pada hari hanya kami tentunya dijemput 1 jam sebelumnya untuk hadir di tempat pelaksanaan pernikahan di Gedung Sabah Buana. Untuk yang menikahkannya nanti mengingat orang tuanya kan sudah nggak ada, siapa nanti Pak? Untuk yang menikahkan itu Ibu Ida Yati kan masih punya saudara, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan insya Allah nanti akan menjadi walinya yang akan menikahkan. Dan pihak KUA juga sudah menyiapkan naskah untuk ijab kabul dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, mengingat memang prosesi nanti akan dilangsungkan di Solo. Namun sejauh mana persiapan dari keluarga yang memang hingga saat ini tidak ada konfirmasi ke pihak media. Kami selama ini hanya mendapat informasi dari KUA Banjarsari dan juga sekelumit informasi dari Gibran, Wali Kota Solo yang juga merupakan keponakan dari Ida Yati. Rizka. Widi, apakah ada prosesi adat khusus nantinya? Karena kalau tadi ijab kabul juga kan disiapkan 2 bahasa ya, Indonesia dan juga bahasa Jawa. Bagaimana dengan prosesi adat khusus nantinya? Ya, Friska, memang untuk detail dari adat ataupun prosesi yang akan dilalui kedua mempelai kami belum mendapatkan detailnya. Namun mengingat pernikahan dilakukan di Solo, tentunya akan menggunakan adat dari Jawa sendiri. Mengingat nantinya di Solo disebut dengan mantu, yaitu yang memiliki hajat adalah dari pihak keluarga wanita. Apakah nanti akan mengikuti prosesi adat Jawa lengkap seperti lazimnya pernikahan di Jawa, atau
disederhanakan, kami masih menunggu konfirmasi dari panitia ataupun keluarga terkait hal ini. Dan kita juga belum bisa menduga, namun yang jelas nantinya akan ada treatment atau perlakuan khusus, mengingat yang menikah adalah pejabat tinggi negara dan yang menjadi wali nikah adalah presiden dari negara Republik Indonesia. Jadi nanti akan ada skenario-skenario seperti keamanan dan juga lalu lintas dan juga hilir mudik tamu, nantinya akan ada pengaturan-pengaturan mungkin tidak jauh berbeda dengan pada saat Presiden Joko Widodo menikahkan putra-putrinya beberapa waktu lalu. Rizka. Mau tidak mau, jadi kalau pengamanan pasti akan melekat ya, karena pejabat tinggi negara, ada ketua MK, yang jadi wali juga Presiden Joko Widodo. Berikutnya kalau di Geraha Sabah juga sekarang yang dinanti persiapannya begitu ya, Widi, jelang pernikahan nanti? Ya, Priska, memang sampai saat ini kami belum bisa istilahnya meliput di Geraha Sabah, mengingat sampai saat ini masih digunakan untuk umum. Jadi masih digunakan untuk resepsi ataupun acara-acara dari warga Solo dan sekitarnya. Oke. Jadi memang pihak pengelola sendiri belum bisa dikonfirmasi terkait persiapan seperti apa. Mungkin nanti kami akan melakukan konfirmasi 2 atau 1 hari menjelang pelaksanaan pernikahan dari adik Presiden Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Tempat resepsi pun masih digunakan untuk umum. Terima kasih Widi Nugroho langsung dari Solo, Jawa Tengah.